Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya Dimas Setiano Utama sebagai Asdos RPL akan menjelaskan mengenai activity diagram, class diagram, component diagram, dan development diagram. Ini semuanya berbasis object oriented ya. Mungkin activity diagram lebih ke arah flow chart atau apa tuh behavior model ya. Oke. Pertama sini pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Nah, ini ada beberapa referensi yang saya gunakan sebagai pedoman ya. Nah, selanjutnya activity diagram. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian activity diagram. Bentar. Ya. Penjelasan tentang activity diagram menurut itu para ahli itu ada komponen-komponennya ya, ada apa saja gitu. Terus ini ada gambar dari buku Fowler mengenai apa sih namanya mengenai activity diagramnya sebagaimana seperti ini gitu. Nah, di sini ada pengertian activity diagram ya. Activity diagram adalah teknik untuk menggambarkan logika prosedural, proses bisnis, dan alur kerja. Dalam banyak hal, mereka memainkan peran yang mirip. Mereka itu maksudnya menggambarkan logika prosedural, proses bisnis, dan alur kerja itu ya. Mirip dengan flowchart. Tapi perbedaan utama antara diagram alur dan notasi flowchart adalah bahwa activity diagram mendukung parallel behavior ya. Jadi apa tuh sebuah activity seperti gitu ya, itu kan behavior atau apa yang dilakukan sebuah sistem gitu loh maksudnya. Nah itu keunikan dari activity diagram seperti itu. Nah terus ini ada beberapa ini ya apa sih namanya pemahaman. Jadi gini, activity diagram itu kan kalau digambarkan kan itu emang tujuan untuk menjelaskan alur sebuah proses sistem gitu ya atau sebuah proses fungsionalitas gitu. Nah, itu tuh dari beberapa sumber tuh yang saya baca itu activity diagram itu dibuat sebanyak use case yang ada ya. Nah, itu tuh beberapa sumber yang buku yang saya baca. Terus ada beberapa lagi sumber dan beberapa buku seperti dari Bu Rosa kalau nggak salah kata Bu Ani. Nah, itu mengatakan activity diagram dapat menjelaskan secara menyeluruh use case diagram. Jadi kayak membuat satu apa tuh activity diagram untuk banyak use case gitu ya. Nah, perbedaannya ya nanti kalau kita use case satu-satu itu lebih detail gitu. Kalau setiap use case dibuat activity diagram, jadi lebih mendetil gitu ya. Terus kalau misalnya menggunakan activity diagram untuk menyuruh use case itu tuh biasanya menggunakan synchronization ya. Nanti bentar. Di sini mungkin lebih ini ya untuk menyesuaikan dengan yang dipelajari di RPL juga. Jadi setiap use case harus membuat activity diagram. Nah, ini synchronization itu biasanya digunakan untuk yang banyak use case tuh dijadikan suatu satu itu juga. Tapi tergantung kegunaan sih. Nah, komponen activity diagram. Ini ada start untuk memulai, lalu ada end untuk menyelesaikan. Biasa. Terus ada activity untuk menggambarkan atau menuliskan activity yang dilakukan gitu ya. Terus ada decision. Decision itu untuk pemilihan. Biasanya itu berjawab iya atau tidak, cuma ada dua gitu ya. Terus ada object note. Nah, object note ini berbeda dengan activity ya. Object note ini lebih mengarah ke apa sih pesan ya istilahnya itu kayak pesan atau bukan bersifat activity tapi misalnya nih activity A mau ke activity B gitu ya. Nah itu tuh ada sesuatu pasti yang mau akan ada beberapa activity yang akan mengirimkan activity A ke B itu dengan suatu pesan misalnya tuh eh memvalidasi gitu kan valid. Nah itu tuh apa yang divalidnya itu misalnya. Nah itu tuh untuk menjelaskan apa sih pesannya itu biasanya digunakan object note gitu. Terus synchronization itu istilahnya tuh sebuah activity A itu tuh bisa apa tuh menjadi banyak kegiatan lagi gitu setelah memasuki A. Bisa aja dia eh, menghapus misalnya tuh activity B gitu ya, activity B, activity C, activity D gitu ya. Dan ini tuh biasanya agak jarang sih untuk dilakukan synchronization kecuali menggunakan banyak use case sekaligus. Nah, itu tuh biasanya pasti menggunakan synchronization gitu. Tapi untuk sekarang kan satu use case digunakan activity diagram, satu activity diagram. Jadi agak jarang digunakan kecuali itu sih fungsionalitas dari aplikasi tersebut bagaimana. Nah, selanjutnya ada organization unit swimland ya. Di sini tuh fungsinya tuh untuk memberitahu sebuah ada yang bertindak atau yang melakukan sebuah activity itu siapa gitu. Mungkin bisa langsung ke ininya ya, toolsnya biar lebih cepat. Di sini jadi sudah saya katakan ada use case. Bentar.
Nah, ada use case ya. Nah, use case ini tuh setiap use case tuh memiliki harus dibuat activity diagramnya. Ada register, logout, edit profile, menambah notes. Nah, ini tuh aplikasi tugas sih ya. Tugas saya mengenai aplikasi Abel berbasis Android. Mungkin langsung aja ya. Saya mungkin di sini membuat activity diagram login. Caranya di sini klik kanan, new, terus activity diagram. Penamaan yang baik itu biasanya activity diagram underscore dengan nama use case-nya. Lalu ini yang hasilnya tuh. Jadi kalian mungkin awalnya bisa membuat ini ya, ini dulu. Jadi beberapa ada yang menggunakan Swimlane ini, namun ada beberapa lagi yang tidak menggunakan. Itu sebenarnya sih menurut lebih lengkapnya tuh lebih bagus menggunakan Swimlane sih, jadi untuk lebih jelas. Nah, di sini tuh misalnya itu siapa sih yang mau melakukan sebuah activity gitu ya. Nah, di sini kan yang pertama aktor gitu ya. Kalau saya kan ada penjual dan pembeli. Kok disatuin gitu penjual sama pembeli? Sebenarnya untuk login itu kan penjual sama pembeli kan sama ya. Apa sih tindakan untuk loginnya? Masukkan gitu. Masukkan password gitu. Nah, selanjutnya ini sistem ya. Apa sih activity sebuah sistem bekerja gitu. Di sini sistem misalnya sistem e-bill gitu ya, gini aja. Nah, sistem e-bill ini disatuin aja biar nggak bisa. Nah, misalnya seperti gini ya, ini penamaannya mungkin bisa kalian cari lagi untuk yang lebih bagus bagaimana seperti itu. Oke, seperti kayak gini. Selanjutnya kita mulai dengan bentuk start ya. Start tuh bisa di mana saja. Untuk lebih bagusnya ada di sini. Lalu selanjutnya misalnya tuh, oh ya maaf ya, ke activity ya. Nah, penjual pembeli itu misalnya tuh activity yang akan dia lakukan pertama kali ada misalnya tuh klik ya tombol login gitu. Ini yang menurut saya yang harus dia lakukan untuk mau login itu bagaimana? Yang pertama dia klik tombol login, kedua dia salah ya. Nah, kedua bentar ya. Kedua tuh dia melakukan ini input password dan username. Kalau nggak salah ini ya, yang aplikasi saya itu harus input password dan username bukan email. Nah, di sini langsung dihubungkan dengan flow ya. Di sini ada flow. Nah, ini yang penting-pentingnya tuh ada di sini. Yang bawahnya itu sebagai tambahan saja. Nah, ya ke bawah udah benar. Biar lebih rapi dikit. Ya. Lalu selanjutnya kan sudah input password dan username itu menurut saya itu selanjutnya tuh mengarah ke sini ke sistem. Di sistem ini kegiatannya tuh atau activity-nya itu memvalidasi masuk input ya. Input data gitu. Kalau bisa lebih jelasnya itu masukkan input data login ya. Kalau nggak data user gitu. Bisa sih. Ini sih sebagaimana penjelasan kalian saja sih ya. Mungkin data itu terlalu luas gitu ya, data apa gitu. Nah, untuk tanda ini mungkin lebih jelas ya, data input password dan username gitu. Mungkin itu lebih jelas lagi. Selanjutnya bikin decision ya. Kan memvalidasi. Tapi kan bisa kemungkinan dia apa tuh user itu salah memasukkan atau dia belum register gitu ya. Jadi di decision ini dia misalnya tuh valid atau tidak gitu ya. Harusnya tuh decision tuh biasanya sifatnya tuh kata kerja sih. Nah, selanjutnya ini. Nah, kita harus buat flow dulu ya. Flow. Oh, jangan. Jadi di sini misalnya tuh dia tuh salah masukin. Jadi memberi pesan peringatan misalnya ya. Itu pesan peringatan apa? Itu pesan peringatan, entah, pesan peringatan jika dia itu exception. Nah, exception di sini tuh artinya salah gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya kalian bisa valid atau misalnya exceptionnya tuh ke arah ini dulu pakai
object note gitu, tapi nggak juga apa-apa sih. Saat memberi pesan, oh salah. Yang memberi pesan itu kayak gini. Nah, ini biar lebih bagus ya. Nah, oh, oh, memberi pesan ke atau jangan memberi pesan, menampilkan saja. Menampilkan pesan peringatan gitu ya. Nah, sistem Abel itu nanti menampilkan sistem peringatan bahwa kamu tuh salah gitu ya. Nah, lalu penjual pembeli itu langsung input password dan username lagi gitu. Mau menampilkan pesan peringatan. Itu kegiatan yang dilakukan sistem Abel sih harusnya ya. Nah, selanjutnya kalau berhasil ini, oh ya lupa. Kalau misalnya berhasil dia menampilkan halaman utama aplikasi. Sebenarnya jangan halaman utama, halaman kalau saya sih pas itu langsung dashboard sih, tapi ya menampilkan halaman utama loh, ya halaman utama, ya halaman utama aplikasi juga nggak apa-apa. Kalau bisa penggunaan katanya yang baik ya, jadi biar lebih dimengerti gitu. Kalau saya sendiri sih masih kurang bisa mengambil kata yang baik gitu. Ya, sukses. Nah ini kalau misalnya berhasil ya, kalau nah logikanya kalau menampilkan pesan peringatan itu ada, oh berarti benar sini, ini ini harusnya dilakukan di sini. Nah jadi tuh habis ini tuh nanti menampilkan pesan peringatan. Sebenarnya kalau exception tuh harusnya menggunakan object note aja sekalian untuk menampilkan pesan peringatan ya, untuk memperjelas. Nah selanjutnya ke end sini. Nah menampilkan pesan. Nah terus ini adalah selesai dari itu ya. Nah mungkin untuk penjelasan tentang activity diagram pembuatannya kayak gini, bisa lakukan kayak gini. Kalau masih bingung bisa di apa sih, ditanyakan lagi ke saya atau bisa lihat lagi di internet ya untuk penjelasannya. Ya mungkin untuk activity diagram seperti kayak gini salah satu doang ya. Kalian harus ngebuat semua use case yang kalian buat. Selanjutnya kami kelas diagram di video selanjutnya. Terima kasih.